Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas momentum sudut. Ya. Pada gerak melingkar ada yang namanya momentum sudut atau disebut juga dengan momentum anguler ya. Nah, pada gerak melingkar, suatu benda, misalkan titik materi ya, dengan massa M, berputar mengelilingi sumbu putar dengan jari-jari R dan kecepatan tangensial V, maka momentum linearnya adalah P sama dengan M dikali V. P ini adalah momentum linear, M adalah massa, V adalah kecepatan ya. Nah, apabila dikaitkan dengan vektor posisi R, maka akan diperoleh hubungan ya P kali R sama dengan MV dikali R. Nah, maka ini hasilnya ini adalah L besar. L besar ini adalah momentum sudut. Sehingga didapat ya rumus momentum sudut ini L sama dengan P dikali R dengan keterangan ya L besar itu momentum sudut, satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Kemudian R adalah jari-jari, satuannya meter. P adalah momentum linear, satuannya kilogram meter per sekon. Oke, selanjutnya coba diperhatikan ini gambar ya. Gambar di sini adalah titik materi berputar ya. Berputar melingkar. Nah, di sini vektor L momentum sudut selalu tegak lurus P dan R ya. P ini momentum linearnya, R ini adalah jari-jarinya. Besarnya L tadi adalah P sin theta R ya. Theta ini adalah sudut antara P dan R. Sudut P dan R di sini ya, sesuai gambarnya, besar sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga ya kalau sin 90 derajat ya itu adalah 1, sehingga sekarang kita peroleh persamaan L momentum sudut tadi sama dengan P kali R ya, karena sin tetanya sin 90 nya adalah sama dengan 1. Oke, selanjutnya ya kita ingat tadi kan P sama dengan M kali V ya. Kemudian V di sini tidak lain adalah omega dikali R ya. Maka L sama dengan M kali V kali R ini, maka R-nya bisa diganti dengan omega R ya. Sehingga didapat M dikali omega R dikali R ya. Sehingga akhirnya L sama dengan M ya, M-nya tetap di sini, M tetap. Kemudian di sini R kali R ya, R kuadrat. Kemudian omega. Ya, di sini berarti kita dapat persamaan momentum sudut. Selanjutnya L sama dengan MR kuadrat dikali dengan omega ya. M ini adalah massa benda, R adalah jari-jari lintasan, omega adalah kecepatan sudutnya ya. Oke, dari persamaan tersebut terlihat bahwa arah momentum sudut sama dengan arah kecepatan sudutnya, omeganya. Selanjutnya tadi kan materi ya bentuknya. Bagaimana kalau bentuknya benda tegar ya atau rigid? Jadi bukan dianggap sebagai materi, tetapi sebagai benda tegar.
benda tegar yang tersusun atas banyak partikel. Maka besar momentum sudutnya adalah L total ya, ini L total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 dan seterusnya sampai sejumlah partikel, banyaknya partikel berapa. Atau L sama dengan M dikali R1 kuadrat kali omega ditambah M R2 kuadrat dikali omega ditambah M R3 kuadrat kali omega ditambah terus berulang begitu sampai sejumlah N banyaknya partikel. Oke. Atau ya selanjutnya bisa diturunkan momentum sudut L itu sama dengan jumlah ya, jumlah atau sigma ME RE kuadrat dikali dengan omega. Nah, dalam kurung ini tidak lain MR kuadrat ini tidak lain adalah momen inersia I partikel ya. Masih ingat pada bahasan sebelumnya kita kenal, kita tahu ada yang namanya momen inersia partikel kan. I sama dengan MR kuadrat ya. Sehingga besar momentum sudut suatu benda ya, mak L itu sama dengan I dikali dengan omega. Momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudutnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya hukum kekakalan momentum sudut ya. Apabila tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem ya, sistemnya benda yang berputar tadi kan, maka momentum sudut L adalah tetap, adalah konstan ya. Nah, apabila kita tinjau terhadap benda tegar yang berotasi dengan dua keadaan, ada keadaan 1, ada keadaan 2 ya, atau keadaan awal dengan keadaan akhir, maka hukum kekakalan momentum sudut dapat dituliskan sebagai berikut. Sini ya, L1 sama dengan L2. Momentum sudut 1 sama dengan momentum sudut 2. Di bawahnya momen inersia 1 dikali dengan kecepatan sudut 1 sama dengan momen inersia 2 dikali dengan kecepatan sudut 2 ya. Berarti untuk sistem yang tidak ada gaya luar pada sistem tersebut ya, maka momentum sudutnya adalah tetap ya, baik keadaan awal ya ataupun keadaan akhir, momentum sudutnya adalah tetap dan sama besar ya. Nah, penerapan hukum kekakalan momentum sudut ini ya dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin bisa kita lihat ya pada seorang penari ya, penari ya, mungkin di tempat kita ya, agak jarang penari ya, tapi olahraga misalkan, nah itu ada yang mananya penari. Kadangkala penari berputar merentangkan kedua tangannya. Kadangkala penari menekuk tangannya ya. Maka ketika dia menekuk tangannya, kecepatan sudutnya semakin besar ya. Sedangkan ketika dia merentangkan tangannya, kecepatan sudutnya semakin kecil.